Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Wasriono. Kali ini kita akan membahas materi turunan fungsi trigonometri bagian kelima, yaitu tentang fungsi naik dan fungsi turun. Jadi tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Silakan tuliskan komentar di kolom bawah dengan sopan dan santun. Baik, kita mulai langsung pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama untuk tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran daring, peserta didik dapat menentukan interval fungsi naik dan turun pada fungsi trigonometri. Nah, prinsipnya ini sebenarnya sama dengan aljabar. Jadi kita ilustrasikan di sini ada sebuah grafik. Misalnya grafiknya adalah Y sama dengan Fx. Jika di fungsi aljabar ini kita lihat fungsinya berpangkat 3 ya, karena puncaknya ada 2. Di sini puncak maksimum dan di sini puncak minimum. Nah, kita telusuri di sini. Gambar grafiknya di sini dari bawah, ini fungsinya kan naik ini. Jadi dari sini adalah naik. Kemudian di sini berhenti sejenak, lalu turun. Kemudian berhenti sejenak, naik kembali. Jadi ini bentuknya fungsinya naik, kemudian turun, dan kemudian naik kembali. Jadi sebenarnya di grafik fungsi trigonometri juga sama. Jadi prinsipnya tetap di sini kita gunakan. Jadi kita hanya bertugas di sini untuk menentukan interval naik dan interval turunnya. Nah, dengan syarat untuk interval naik, maka turunan pertama harus lebih besar dari 0. Sedangkan untuk interval turun, maka turunan pertama harus lebih kecil dari 0. Karena di fungsi trigonometri periodik, maka perlu batas di setiap soal. Nah, kita lihat saja di sini contohnya. Yang pertama kita ambil contoh pertama, yaitu misalnya tentukan interval naik dari fungsi Y sama dengan sin X pada interval X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 360 derajat. Jadi penyelesaiannya kita ikuti prosesnya ya. Yang pertama untuk Y sama dengan sin X cukup turunkan saja, yaitu turunan sin adalah cos ya. Jadi syaratnya tadi yang diminta adalah interval naik, maka langsung saja turunan pertama harus lebih besar dari 0. Makanya di sini bisa kita tulis cos X lebih besar dari 0 karena turunan pertamanya tadi adalah cos X. Nah, di sini muncul pertidaksamaan. Jadi sebenarnya di interval naik dan turun tuntutan untuk kalian adalah pertidaksamaan trigonometri. Jadi apapun ceritanya, kalau dasar trigonometri bagus, maka penerapan di trigonometri dalam kehidupan sehari-hari pasti lebih mudah. Kita ambil ya persamaannya. Untuk menentukan pertidaksamaan, pasti kita ambil persamaannya dulu, di mana X yang memenuhi sama dengan 0. Jadi di sini ada persamaan cos X sama dengan 0. Ada 2 rumusnya ya, tapi seandainya hanya sudutnya cos X sama dengan 0, ini boleh kalian lihat langsung hasilnya. Karena cos yang bernilai 0 kan mudah. Yang pertama berapa itu? 90 derajat. Yang kedua 270 derajat dengan interval seperti ini. Jadi hanya memenuhi 2 ya, 90 dan 270. Kemudian kita buat garis bilangannya. Intervalnya kita tulis mulai dari 0. Tadi di sini kita gambar 0, kemudian 90, kemudian 270, dan yang terakhir adalah 360. Nah, selang-selang inilah yang akan kita teliti mana naik dan mana turun. Jadi cara mengerjakannya, caranya cukup banyak, tapi saya ambil cara yang cukup mudah. Ambil saja di setiap selang, pilih salah satu selang, yang nilainya ini kita masukkan ke pertidaksamaan, hasilnya sederhana. Misalnya dari selang 0 sampai 90, nilai cos yang sederhana misalnya 60 kita ambil ya. Karena cos 60 kan setengah. Jadi ambil saja X-nya 60. Kemudian masukkanlah 60 ini ke pertidaksamaan. Sehingga bentuknya menjadi cos 60 lebih dari 0.
Nah, selanjutnya cos 60 kan setengah. Maka hasilnya setengah lebih besar dari 0. Nah, pernyataan ini kita cek benar atau salah. Ternyata setengah lebih besar dari 0 adalah benar. Maka interval dari 0 sampai 90 pasti bernilai benar. Sedangkan karena dia periodik, maka interval selanjutnya pasti salah. Dan selanjutnya pasti benar. Kalau diteruskan ini salah, benar, salah, benar. Jadi caranya ambil salah satu saja interval, tes titiknya. Nah, masukkan kemari bernilai benar atau salah. Kalau seandainya di sini tidak ada nilai yang mudah, ambil di sini. Misalnya 90, 270. Tentu diantaranya bisa kita ambil 180. Jadi masukkan kemari cos 180 kan min 1. Apakah min 1 lebih besar dari 0? Salah kan? Nah, itu dia. Kalau ini salah, otomatis kirinya benar, kanannya benar. Jadi jawaban interval naiknya adalah X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 90, atau X-nya lebih besar dari 270 dan lebih kecil dari 360. Mudah ya. Jadi prinsipnya hanya di sini, di kuncinya yaitu pertidaksamaannya. Nah, sekarang kita cek untuk ilustrasi gambarnya. Tadi kita lihat ya, di sini kita tuliskan nilai X yang memenuhi tadi 90, 180, 270, di sini 360. Supaya lebih bagus gambarnya, ini kita gambar dulu untuk fungsi sinus. Nah, ingat fungsi sin dan cos nilai terbesarnya adalah 1 dan terkecilnya adalah min 1. Jadi fungsi sin adalah ini gambarnya ya. Karena nilai 9 sin 90 kan 1. Jadi ini adalah gambar dari Y sama dengan sin X. Nah, kita telusuri di sini di mana naiknya. Ini bisa kita batasi ya. Jadi di sini jelas bahwa ini fungsi naiknya ini naik. Nah, kemudian yang ini turun. Nah, kemudian ini naik kembali. Jadi benar ya, sesuai jawaban kita bahwa interval naik tadi adalah X besar 0 dan kurang dari 90. Satu lagi di sini interval naiknya X-nya lebih besar 270 dan lebih kecil dari 360. Nah, itulah untuk contoh yang pertama. Kita teruskan untuk contoh yang kedua. Di sini sudah mulai sedikit kompleks fungsinya ya. Misalnya diminta tentukan interval turun dari fungsi Y sama dengan sin kuadrat X pada interval X lebih besar dari 0 dan kurang dari 2pi. Ini hanya simbolnya aja ya dalam radian. Boleh 360 derajat. Baik, kita lihat penyelesaiannya. Yang pertama tetap sama prinsipnya ya. Fungsinya Y sama dengan sin kuadrat X. Jadi kita turunkan saja. Maka Y aksen, ingat ini fungsi berpangkat. Jadi pangkatnya kali ke depan. Kemudian pangkatnya kurangi 1. 2 kurang 1 kan tinggal 1. Kemudian turunan sinnya. Jadi turunan sin adalah cos. Inilah turunan pertama dari fungsi Y sama dengan sin kuadrat X. Kemudian yang diminta adalah interval turun. Nah, ingat kalau turun tadi adalah kurang dari 0. Jadi kesimpulannya di sini sin 2x kurang dari 0. Kenapa sin 2x? Ini kita sederhanakan saja. 2 sin x cos x itu kan sama dengan sin 2x. Jadi pertidaksamaannya resmi nih ya. Sin 2x kurang dari 0. Bagaimana menyelesaikannya? Otomatis kita buat dulu di sini persamaannya. Kita tentukan nilai X yang memenuhi, sin 2X sama dengan 0. Ini kita kerjakan terlebih dahulu ya, biar mudah. Nah, di sini kita ambil untuk sin 2X sama dengan 0. Ini penyelesaiannya karena ini 2X, maka kita buat sesuai dengan rumus persamaan trigonometri sederhana. Yaitu sin Fx sama dengan sin alfa. Ini kan ada dua rumusnya, kita coret dulu kiri kanan. Sehingga yang pertama memenuhi Fx sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Yang kedua Fx sama dengan 180 kurang alfa tambah K kali 360 derajat. Jadi kita ambil satu-satu ya. Kita ambil dulu yang ini. Sehingga bentuknya
sin 2x ini samakan dulu dengan sin berapa? Karena nilai 0 adalah sin 0, kita ambil yang paling kecil ya. Kalau di sini setengah ya sin 30. Di sini 1 ya sin 90, begitu dia. Kita coret kiri kanan, maka tinggal yang pertama yaitu 2x sama dengan alfa. Alfanya kan 0, tambah K kali 360 derajat. K-nya ini bilangan bulat ya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, dan min 1, min 2, min 3, dan seterusnya. Kita bagi 2 dulu supaya mudah. Jadi hasilnya X sama dengan 0 ditambah K kali 180. Ini bagi 2 semua ya. Nah, yang pertama ambil K-nya 0 supaya mudah. Kalau K-nya 0, maka nilai X kita peroleh kan 0. Nah, sekarang kalau K-nya 1, tentu 1 kali 180, 180, tambah 0 kan 180. Nah, K-nya 2, berarti 2 kali 180, 360. Kalau K-nya 3 sudah melewati interval, jadi tidak usah ya. Minus juga tidak usah karena melewati interval. Jadi boleh kita bentuk dalam pi, maka X-nya adalah 0, 180 pi, 360, 2 pi. Itu yang pertama. Yang kedua rumusnya tadi adalah fx sama dengan 180 kurang alfa tambah k kali 360. Jadi ini 2x sama dengan 180 kurang 0 tambah k kali 360. Jadi ini kita sederhanakan ya. Ini 180 kurang 0 tetap. Kemudian kita bagi 2, maka hasilnya x sama dengan 90 ditambah k dikali 180. Sama seperti tadi, ambil dulu K-nya 0, maka X-nya dapat 90. K-nya 1, maka 180 tambah 90, 270. Kalau dalam pi kita buat 90 pi per 2, 270, 3 pi per 2. Jadi X yang memenuhi yaitu 0, pi per 2, pi, 3 pi per 2, dan 2 pi. Kita kembalikan ke soal yang tadi. Maka di sini X yang memenuhi kita lihat ya. Yang pertama yaitu 0, pi per 2, pi, 3 pi per 2, dan 2 pi. Langsung kita ambil di garis bilangannya. Kita tulis satu-satu ya. Di sini ada 0, kemudian pi per 2, kemudian pi, kemudian 3 pi per 2, dan yang terakhir adalah 2pi. Nah, ini sama seperti yang tadi, interval mana saja boleh kita ambil. Jadi misalnya kita mau mengambil dari 0 sampai pi per 2, misalnya 45 ya. Kenapa 45 kita pilih? Supaya sederhana hasilnya. Jadi kalau sin 45, kita masukkan dulu ya. 45 di sini kita kali 2 dia. Jadi cek ambil X-nya 45 sehingga hasilnya jadi sin 90. Karena 2 kali 45 kan 90. Maka sin 90 kurang dari 0. Sin 90 itu kan 1. Jadi lihat apakah 1 lebih kecil dari 0? Ternyata salah ya. Nah ini bernilai salah. Maka di sini salah. Otomatis yang ini benar. Nah ini salah. Dan yang ini bernilai benar. Jadi interval yang diambil yang benar ya. Jadi jawabannya adalah yang pertama X-nya lebih besar dari pi per 2 dan lebih kecil dari pi, atau X-nya lebih besar dari 3 pi per 2 dan lebih kecil dari 2 pi. Nah itulah cara penyelesaian interval naik dan interval turun. Jadi prinsipnya di pertidaksamaan ya. Nah, ingat, untuk fungsi-fungsi yang lebih kompleks lagi, silakan latih. Jika tidak dapat, boleh tulis di kolom komentar. Nah, itulah untuk pembahasan fungsi naik dan fungsi turun pada grafik fungsi trigonometri. Terima kasih. Tetap mendukung konten pendidikan. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.